Salah satu poin kontroversi dalam RUU KUHP mengenai jeratan pidana pada penyebar berita hoaks. Rancangan Undang-Undang KUHP menurunkan ancaman pidana bagi penyebar berita bohong menjadi maksimal 6 tahun penjara. Dalam undang-undang saat ini, penyebar berita bohong diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ancaman penyebar berita bohong dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14. Pemerintah menyebut pemidanaan terkait penyiaran berita bohong dan tidak pasti apabila menimbulkan keonaran yang besar. Bagaimana dampak untuk Indonesia terkait meringankan hukuman untuk penyebar berita bohong? Akankah berita bohong akan kembali merebak di Indonesia? Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Landstalk kali ini kita akan membahas salah satu poin kontroversial dalam rancangan Undang-Undang KUHP, yakni terkait pengurangan hukuman bagi penyebar berita hoaks atau berita bohong. Hukuman maksimal penjara yang sebelumnya 10 tahun menjadi 6 tahun penjara. Untuk membahasnya, sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui telekonferensi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arief Maulana dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Selamat siang, Mas Arief dan juga Bang Ali. Selamat siang, salam sehat untuk Mas Ical dan Bang Ali. Baik, Bang Ali sudah bisa mendengar suara saya. Bang Ali, halo. Oke, kita nanti akan mencoba menghubungi kembali. Masih ada kendala dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin. Saya mungkin mau ke Mas Arief. Oke, Bang Ali, halo. Sudah bisa mendengar suara saya, Bang? Dengan senang hati dan bagus, jernih suaranya. Alhamdulillah. Oke, Bang Ali Mohtar Ngabalin. Ini saya jadi ke Bang Ali dulu nih. Bagaimana? Apa pertimbangan pemerintah akhirnya hukuman untuk pelaku penyebar berita bohong atau hoax dari 10 tahun jadi 6 tahun? Apa pertimbangannya, Bang? Ya, pertama memang harus disampaikan ya, Cal, kemudian ke Mas Arief juga bahwa karena ketika kita bicara tentang RUU atau ya rancangan undang-undang, maka pembahasan itu masih terus saja berlangsung, kemudian masih berjalan. Dan terkait dengan RUU ini kan bukan pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tidak ada sesuatu yang terjadi dengan begitu saja, tetapi harus kita tahu bahwa semua yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan satu keputusan, pengalaman Bang Ali di Balek, di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu memang tentu saja punya pertimbangan-pertimbangan yang sedapat mungkin ketika ditetapkan menjadi undang-undang atau KUHP itu menjadi satu undang-undang, itu bisa diterima oleh publik. Makanya sekarang disosialisasi, kemudian dibuka ke ruang publik untuk termasuk kita di lunch siang ini kita bincangkan mengenai RUU KUHP. Saya kira itu, Cal. Oke. Saya sekarang mau ke Mas Arief. Mas Arief, dari LBH sendiri bagaimana pandangannya terkait dengan pengurangan hukuman maksimal bagi pelaku berita bohong ini? Iya, baik. Terima kasih. Saya pikir hukum itu adalah produk ya, bagaimana negara ya itu mengatur keamanan, ketertiban di dalam masyarakatnya, termasuk bagaimana melindungi hak-hak masyarakatnya. Dan hukum itu tentu sangat berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan perkembangan ya, dinamika masyarakat yang ada. Nah, kalau kemudian di dalam rancangan Undang-Undang KUHP itu ada perubahan, ada misalkan dalam konteks hari ini adalah pengurangan hukuman, ini tentu didasari pada alasan sosiologis ya, termasuk alasan hukum dan juga historis yang mungkin menjadi pembelajaran dari pihak pemerintah dan juga DPR, kenapa kemudian sampai merumuskan hal tersebut. Nah, kalau kemudian berkaca dari pengalaman sosiologis, kita tahu bahwa KUHP ini memang pasal ini ya, ketentuan peninggalan Belanda ya, yang memang kalau kita bicara konteks ini masih
kental dengan suasana kolonialisme. Bagaimana pemerintahan Belanda itu merepresi rakyatnya, merepresi para pejuang di Indonesia pada waktu itu. Dan saya kira ketika kemudian ada evaluasi terhadap KUHP, ya ini harus didukung. Nah, cuma memang yang penting kemudian kita perhatikan adalah apa rasionalisasinya, apa namanya memori van toelechting gitu, atau pertimbangan yang kemudian digunakan untuk merevisi hal tersebut. Karena bicara soal pasal berita bohong ini kan hari ini tidak hanya diatur di KUHP, begitu ya Bang ya, Bang Ali ya, tapi juga diatur di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Kita tahu ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang juga mengatur hal tersebut. Dan kita juga harus melihat perkembangan hukum yang lain dalam konteks hal ini. Bagaimana terkait perlindungan demokrasi, perlindungan hak berekspresi, menyampaikan pendapat. Nah, ini juga memang mestinya, dan saya yakin itu dijadikan pertimbangan. Oke. Sebelum ke Bang Ali Mohtar Ngabalin, saya mau tanya dulu. Tapi ini bagaimana ketika memang hukuman maksimalnya saja masih 10 tahun dan pelaku hoax ini juga masih banyak saat ini, apalagi ketika ada kontestasi politik begitu. Ini apakah tidak justru menambah perilaku masyarakat yang tidak diinginkan seperti penyebaran hoax tadi? Iya, betul Mas. Jadi secara sosiologis memang hoax ini terjadi ya hari ini ya, dan itu dilakukan, bahkan dilakukan bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh elit politik ya. Ketika kemudian bertarung dalam kontestasi politik begitu. Nah, kemudian pertanyaannya memang begini, apakah solusi untuk mencegah atau bahkan memberantas hoax ini adalah hanya hukum? Ini juga harus menjadi kontemplasi kita. Ya, solusi yang lain itu juga harus dipikirkan. Solusi terkait dengan pendekatan pendidikan, pendekatan kebudayaan, ini juga mesti kemudian menjadi perhatian. Tapi yang menarik memang kalau dalam konteks pembentukan hukum, khususnya hukum pidana, ini hukum pidana ini kan sebagai upaya terakhir dari negara ketika kemudian upaya-upaya yang lain tidak dimungkinkan. Khususnya dalam hukum itu hukum pidana ini ultimum remedium. Sebetulnya ada mekanisme administrasi, mekanisme perdata, ya, yang itu juga sebetulnya bisa ditempuh. Dan bicara dari sisi praktek juga, ancaman pidana itu kan beragam, tidak hanya penjara, ya. Tapi juga ada denda, kemudian ada kurungan dan lain-lain. Dan memang bicara mengenai informasi, kalau kita merujuk pada Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan berbagai perjanjian internasional, ini memang erat kaitannya ya kalau kita bicara soal bagaimana rakyat berpendapat, rakyat menyampaikan informasi, ini berkaitan dengan hak berekspresi. Memang betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai kemudian hanya kemudian tanpa kejelasan atau indikator yang tegas, jelas mengenai apa itu hoax, kemudian orang bisa dipidana begitu saja. Seperti halnya yang terjadi hari ini dengan Undang-Undang ITE, itu banyak sekali orang yang kemudian menjadi korban pemidanaan. Ya, tidak hanya merugikan publik, tapi juga sebetulnya pemerintah sering dibuat pusing dengan berita hoax ini ketika menjalankan beberapa program. Nah, ini bagaimana? Apakah tidak khawatir menambah pusing lagi nanti pemerintah? Saya akan tanyakan nanti ke Bang Ali Ngabalin usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Live Talk.